Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Christopher Coki Salahi dan saya berasal dari SMA Presiden. Jadi hari ini kita akan belajar materi pelajaran fisika tentang vektor. Jadi apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang punya nilai dan juga arah. Contohnya adalah percepatan, kecepatan, gaya, dan juga perpindahan. Di sini saya mempunyai satu contoh soal. Dua buah gaya masing-masing 10 Newton bekerja pada suatu benda. Sudut antara kedua gaya itu adalah 60 derajat. Jadi soalnya adalah berapa resultannya. Oke. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui. Oke, di sini dikatakan bahwa dua buah gayanya 10 Newton. Maka kita tulis F1-nya 10 Newton. Kemudian F2-nya juga 10 Newton. Kemudian juga diketahui bahwa sudut antara kedua gaya itu adalah 60 derajat. Maka kita tulis sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian ditanyanya adalah resultannya. Ditanya resultan. Oke, mari kita langsung jawab soal ini. Jawab. Pertama, untuk rumus resultan adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. Oke. Kemudian dari rumus ini kita masukkan yang kita ketahui di awal. Akar F1 dan F2-nya kita ketahui yaitu 10 Newton, maka kita tulis 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 dikali 10 kali 10. Kemudian cos theta yang kita ketahui adalah 60 derajat. Kemudian mari kita tulis cos 60 derajat. Kemudian kita konversikan dulu 10 derajat itu 10 kuadrat itu berapa? Yaitu 100 tambah 100 ditambah 200 dari 2 kali 10 kali 10 hasilnya 200. Kemudian cos 60 kita tahu yaitu setengah, tapi di sini saya akan menggunakan 0,5 dikali 0,5. Kemudian hasilnya adalah 200 ditambah 100. Kenapa 100? Karena 200 dikali 0,5 hasilnya adalah 100. Kemudian kita dapat akar dari 300 yaitu 300 itu kalau kita pecah lagi itu bisa jadi 100 dikali 3. Kemudian 100 yang ini kita keluarkan karena ini merupakan bilangan kuadrat, yaitu 10 akar 3 Newton. Jadi soal ini jawabannya adalah 10 akar 3 Newton melalui rumus dari resultan ini. Mudah bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, mari kita lanjut ke soal kedua. Jadi pertama saya mempunyai soal yaitu dua vektor gaya 8 Newton dan 3 Newton yang bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 0 derajat. Kemudian yang ditanya dari soal ini adalah besar dari selisih kedua vektor tersebut adalah. Jadi sebenarnya soal ini sama seperti sebelumnya, tapi bedanya adalah soal ini tuh ditanyakan selisihnya. Kemudian kita tulis dulu yang diketahui yaitu F1 dan F2-nya. Yaitu di sini F1 kita tulis 8 Newton, kemudian F2 adalah 3 Newton.
Kemudian diketahui juga yaitu sudutnya 0 derajat, maka kita tulis tetanya adalah 0 derajat. Ditanyanya adalah selisih dari kedua vektor tersebut. Kemudian kita jawab F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. Dan jangan lupa kita akarin dulu semua ini. Kemudian kita masukkan yang kita ketahui yaitu 8 kuadrat yaitu F1 tambah 3 kuadrat kurang 2 dikali 8 kali 3 dikali cos 0 derajat, yaitu dari sudut yang kita ketahui yaitu cos derajat. Kemudian kita konversikan dulu 8 kuadrat dan 3 kuadratnya yaitu 64 tambah 9 kurang 48 dikali 1. Kemudian kita jumlahkan ini 73 kurang 48 dan hasilnya adalah 25, dan jangan lupa kita akarkan. Kemudian hasil yang kita dapat adalah 5 Newton. Jadi jawaban dari selisih kedua vektor tersebut adalah 5 Newton melalui rumus yang kita dapat ini. Bagaimana? Mudah kan? Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, mari kita lanjut ke soal ketiga. Jadi di sini saya mempunyai soal, cuman bedanya ini soalnya kita menggunakan diagram Cartesius. Oke, di sini diketahui yaitu ada sudut dan juga gaya. Kemudian kita tahu F1-nya ada 30 akar 2 Newton. Nah, soalnya F2-nya di sini 30 akar 2 Newton, tapi dia mengarah ke bawah. Kemudian F3-nya kita tahu ada 130 Newton. Kemudian soal ini tuh pengen nanya resultan dari ketiga gaya ini tuh apa. Soal itu sebenarnya kelihatannya susah, cuman kata kalau kita kerjakan tuh cukup mudah gitu. Pertama, kita tahu sendiri bahwa sudut di sini 90 derajat dan maka itu mengarah ke bawah sini. Oke, mari kita kerjakan resultannya dulu. Kita kerjakan dua gaya ini. R sama dengan akar dari kedua gaya ini, tapi dikuadratin. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan 30 akar 2 kuadrat ditambah 30 akar 2 kuadrat. Kemudian kita hitung dulu 30 akar 2 kuadrat itu berapa. Setelah saya hitung itu 1800 ditambah 1800. Oke, 1800 tambah 1800 hasilnya adalah 3600. 3600 kalau kita akarkan itu kita mendapat hasilnya yaitu 60 Newton. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini baru dari kedua gaya ini. Nah, gaya ketiga kita sudah tahu hasil yang kita dapat yaitu 130 Newton. Maka kita tinggal kurang saja untuk mengetahui resultan dari ketiga gaya ini. R sama dengan 130 Newton dikurangin 60 Newton yang kita sudah dapat dari rumus ini. Kemudian 130 kurang 60 yaitu 70 Newton. Oke. Jadi jawaban dari soal ini adalah resultannya yaitu 70 Newton. Oke, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 ini menurut saya butuh logika kita juga, karena ini merupakan soal cerita. Andi pergi ke bandara sore ini. Ia menarik koper seperti pada gambar ini. Jadi ini kopernya, terus Andi menarik, jadi otomatis kopernya itu tertariknya ke arah sana gitu. Oke. Diketahui dari soal ini yaitu gayanya adalah 20 Newton. Kemudian sudut yang di sini ada 37 derajat. Ditanyanya adalah Fx dan juga Fy. Jadi untuk mendapatkan Fx dan Fy ini kita buat dulu garis bantu di sini.
Jadi karena ini diagram Cartesius, jadi ini adalah FY, kemudian ini adalah FX. Oke. Pertama itu kita cari dulu FX-nya. Jadi untuk mencari FX itu rumusnya adalah F dikali dengan cos theta. Yaitu F-nya kita ketahui yaitu 20 Newton dikali cos 37 derajat. Cos dari 37 derajat adalah 4,5. Kita bisa coret 5 sama 20 dan dapat hasilnya itu 4. Kemudian hasilnya adalah 16 Newton untuk yang FX. Oke. Kemudian FX-nya kita udah ketemu, tinggal kita nyari FY-nya. Beda dengan FX yang menggunakan cos, untuk FY kita menggunakan sin. FY sama dengan F dikali sin theta, yaitu F-nya sama seperti FX, yaitu 20 dikali sin 37 derajat. Kemudian kita mendapat hasilnya 20 dikali sin 37 derajat adalah 3/5. Kita bisa coret 5 sama 20, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali 3 yaitu 12. Jangan lupa kita tambahkan Newton. Maka Fx dan Fy dari soal ini ada 16 Newton dan juga 12 Newton. Oke, mari kita lanjut ke soal terakhir. Oke, tanpa terasa kita udah ada di soal terakhir. Dan soal ini nggak jauh beda dari soal-soal berikutnya, karena rumusnya ya untuk vektor ini juga sama-sama aja gitu. Oke, jadi di sini kita punya soal yaitu membentuk sudut seperti ini, dan diketahui F1-nya adalah 3 Newton dan juga F2-nya adalah 4 Newton. Jadi yang ditanya cukup sederhana, yaitu vektor dari F1. Oke. Jadi ditanyanya adalah F vektor. Kira-kira gimana nih cara menyelesaikannya? Saya kasih waktu dulu. Gimana? Nyerah nggak? Oke, langsung aja kita kerjain. Ini sama seperti soal nomor 1 dan 2. Rumusnya yaitu F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 dikali F1 kali F2 dikali cos theta. Oh ya, di sini saya lupa tambahin sudutnya yaitu 60 derajat. Oke. Kita masukin yang kita ketahui. F1-nya di sini di soalnya yaitu 3 Newton tambah F2-nya yaitu 4 Newton tambah 2 dikali 3 kali 4 dikali cos, yaitu sudut yang barusan tadi kita tambahin yaitu 60 derajat.
langsung aja. U kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16 tambah 2 kali 3 kali 4 2 kali 3 6 kali 4 24 24 dikali cos 60 yaitu setengah. Oke, 9 tambah 16 25 24 dikali setengah sama aja dibagi jadi 12. Kemudian hasilnya kita dapat itu akar 37 Newton. Yaitu hasilnya adalah ini. Sebenarnya bisa kita lanjutkan, tapi kalau sampai segini saja sudah betul. Jadi vektor dari F adalah akar dari 37 Newton. Jadi sekian pembahasan vektor dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih dan salam presiden.